Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rans Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau buat budget planner untuk bulan September. Jadi nanti aku mau buat kayak tabel rincian pengeluaran dan evaluasi budgetnya ya teman-teman. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah ini udah aku bikin coret-coretannya teman-teman pakai pensil, jadi tinggal aku tebelin aja pakai pulpen. Nah jadi untuk budgeting aku mengikuti pendapatan suami tiap bulannya ya teman-teman. Jadi memang tiap bulannya itu nggak menentu gitu teman-teman pendapatannya. Jadi untuk budgeting tiap bulannya juga pasti beda-beda. Ada saat dimana gaji suami itu besar, ada juga saat dimana gaji suami itu kecil ya teman-teman. Tapi alhamdulillah harus tetap kita syukuri. Untuk pengaturan keuangan di sini income-nya dari gaji suami, dari gaji istri, dan ada tambahan dari kerja sampingan suami ya teman-teman. Untuk pendapatan suami bulan ini yaitu 3.500.000, dan untuk pendapatan istri di sini aku nggak tulis ya teman-teman karena emang tiap bulan tuh nggak menentu pendapatan aku. Jadi biasanya aku sisihkan untuk sinking fund, dan tambahan di sini juga biasanya uangnya disisihin buat sinking fund dan untuk nabung. Nah jadi gitu ya teman-teman. Terus income suami di sini bukan gaji suami aku semuanya ya teman-teman. Maksudnya ini udah kesepakatan kita bersama. Jadi suami aku kasih uang bulanan tuh segini gitu. Jadi ini udah dipotong untuk uang pegangan suami ya teman-teman. Nah untuk save di sini aku hanya sinking fund ya teman-teman. Aku juga nggak tahu jumlahnya ada berapa, nanti insya Allah bakal aku update untuk sinking fund di bulan September. Nah lanjut untuk pengeluaran keluarga di sini aku bagi dua ya teman-teman, pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Untuk pengeluaran tetap di sini yang pertama aku bayar ART yaitu 1.200.000, terus BPJS 300.000, terus ada pajak kendaraan 100.000, terus ada arisan keluarga 120.000, ada bulanan di rumah 100.000, terus ada beras 130.000. Jadi total keseluruhan untuk pengeluaran tetap di sini adalah 1.950.000. Nah jadi untuk budgeting harus disesuaikan dengan pengeluaran masing-masing ya teman-teman. Tiap keluarga pasti beda pengeluarannya. Maka dari itu ini jangan dijadikan patokan ya teman-teman, karena pengeluaran teman-teman pasti beda dengan pengeluaran keluarga kecil aku. Karena yang ditanggung di sini adalah 2 orang dewasa dan 1 orang balita, otomatis beda dengan teman-teman yang sekiranya anaknya 2 atau 3. Kemudian untuk pengeluaran tidak tetap di sini ada yang pertama belanja bulanan aku budgetkan 500.000. Kemudian belanja sayuran aku budgetkan 800.000. Jadi tiap minggunya 200.000 ya teman-teman. Kemudian galon dan gas 100.000. Nah terus untuk listrik bulan ini aku nggak budgetkan ya teman-teman, karena pembayaran listrik sudah dibayarkan sama suami aku sebelum beliau gajian. Jadi awal bulan tuh udah dibayarin listriknya sama suami. Seperti itu, makanya di sini aku nggak budgetkan. Untuk bensin sama aja 150.000. Nah jadi itu aja teman-teman, pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap untuk bulan ini. Ada beberapa pengeluaran yang budgetnya tuh aku kurangin, ada
pengeluaran yang aku masukin ke sinking fund untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, jadi untuk budgeting tiap bulan beda-beda ya teman-teman. Aku sesuaikan dengan pendapatan suami aku bulan tersebut. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, berapapun gaji kita, berapapun gaji suami kita, harus tetap kita syukuri, harus kita terima dengan perasaan bahagia. Karena memang mengatur keuangan itu penting banget ya teman-teman. Sebesar apapun gaji kita, kalau misalkan kita nggak bisa mengaturnya, ya kan habis begitu aja, seperti itu. Karena dulu aku pun pernah punya gaji yang lumayan besar, tetapi karena aku nggak bisa mengelolanya dengan baik, ya udah uangnya habis begitu saja. Maka dari itu sekarang aku bertekad pada diri aku sendiri, aku harus membenahi pengeluaran keluarga aku, keluarga kecil aku. Karena kalau misalkan bukan aku, siapa lagi gitu ya teman-teman. Di sini aku pun masih belajar dan akan terus belajar untuk mengatur keuangan menjadi lebih baik lagi. Aku berterima kasih banget kepada teman-teman yang sudah share mengenai mengatur keuangan ini, karena aku pun jadi belajar sama teman-teman semua yang suka sharing tentang keuangan tersebut. Nah, jadi total dari pengeluaran tetap dan tidak tetap adalah 3.500.000 ya teman-teman. Ini udah aku sesuaikan dengan income di atas. Terus untuk halaman selanjutnya, di sini aku bikin rincian pengeluaran harian. Di sini aku bikin ada 4 kotak, yaitu 4 minggu. Jadi satu kotaknya itu 1 minggu. Itu nanti aku tulis pengeluaran tiap harinya. Misalnya belanja sayuran atau belanja bulanan, beli bensin atau beli galon. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada kolom deskripsi dan jumlah. Kolom deskripsi diisi pengeluaran kita. Terus untuk kolom yang jumlah itu kita isi kira-kira jumlahnya tuh nominalnya berapa. Misalnya minggu pertama hari Senin aku belanja bulanan. Nah, itu ditulis deskripsinya belanja bulanan, terus jumlahnya misal 450.000. Seperti itu. Terus untuk halaman selanjutnya di sini aku bikin evaluasi budget. Jadi supaya kita tahu pengeluaran tiap posnya tuh berapa, apakah ada sisa, tidak ada sisa, atau malah over budget. Jadi di sini aku bikin tabel, terus aku bikin 4 kolom. Nah, kolom pertama itu ada rincian, terus yang kedua anggaran, aktual, dan sisa. Nah, untuk rincian tadi tiap posnya itu kita tulis lagi ya teman-teman. Misalnya belanja bulanan itu kan aku anggarkan 500.000. Nah, kita tulis di kolom anggaran 500.000. Terus aktual di sini kita tulis misalnya aku belanja sayurannya tuh 450.000. Terus sisanya tuh berapa dari anggaran kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman budget planner untuk bulan ini. Nanti tinggal aku isi aja dan akan aku evaluasi di bulan selanjutnya. Nah, terus di sini aku mau nulis quote sebagai self reminder aja. Bersyukurlah maka Allah akan menambah nikmatmu. Nah, ini seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran ya teman-teman, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, insya Allah dengan kita bersyukur semua nikmat akan ditambah, semua rezeki akan ditambah. Kita hanya diharuskan untuk mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.